Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santosa Kambali. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung atau yang bisa kita kenal dengan sebutan STTC. Di hari ini, di saat tanggal 25 Desember tahun 2025, saya akan memenuhi tugas dari Bapak Pak Kukutri Haryanto, mata kuliah Sistem Operasi. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang keamanan dan proteksi. Selanjutnya, sebelum saya bahas ke pembahasan slide pertama ini, tugas dari Pak Kuku ini menyuruh mahasiswa STTC untuk menjelaskan tentang apakah di laptop mahasiswa pernah muncul malware atau pop up seperti muncul iklan di laptop seperti itu, kayak gitu. Oke. Jadi saya pribadi pun saya pernah muncul pop up seperti itu. Jadi kalau latar belakangnya mah seperti ini. Jadi laptop saya itu kan digunakan itu, laptop saya itu mereknya itu Acer Aspir S1 431. Yang sehari-hari dipakai untuk kegiatan perkuliahan dan pengerjaan tugas. Pada suatu waktu laptop saya ini mengalami kendala berupa munculnya peringatan keamanan dan pembersihan secara tiba-tiba tanpa adanya tindakan dari pengguna, tanpa tindakan dari saya sendiri gitu, tiba-tiba muncul. Peringatan tersebut itu muncul meskipun pengguna tidak menginstal aplikasi keamanan baru atau tidak sedang menjalankan antivirus resmi. Kondisi ini pun menimbulkan kebingungan bagi saya, terus serta kekhawatiran karena pesan yang ditampilkan itu berkaitan dengan ancaman keamanan sistem. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan review dan analisa untuk memahami kemungkinan gangguan keamanan yang terjadi pada laptop dari sudut pandang keamanan dan proteksi sistem operasi. Mungkin bisa dilihat di sini ada gambar laptop saya Acer ya, seperti ini modelannya. Untuk selanjutnya ke slide berikutnya. Analisa awal gangguan keamanan. Jadi berdasarkan gejala yang muncul pada laptop saya, peringatan keamanan dan pembersihan sistem diduga tidak berasal dari sistem operasi atau antivirus resmi yang terpasang pada laptop. Hal ini dikarenakan pesan muncul secara tiba-tiba tanpa adanya proses pemindaian atau notifikasi resmi dari sistem. Seperti contohnya, peringatannya ini tuh muncul saat saya pertama nyalain laptop atau saat sedang mengerjakan tugas kuliah, tiba-tiba muncul gitu, buka sendiri kayak gitu. Gangguan tersebut itu kemungkinan berasal dari lapisan aplikasi seperti browser atau aplikasi pihak ketiga yang memanfaatkan izin tertentu untuk menampilkan peringatan keamanan palsu. Kondisi ini pun mengindikasikan adanya celah keamanan pada pengelolaan izin pengguna, bukan kerusakan langsung tetapi pada sistem operasinya. Lanjut ke slide berikutnya. Jenis ancaman yang mungkin bakal terjadi ke laptop saya. Berdasarkan hasil identifikasi gejala dan analisa awal, gangguan keamanan yang muncul pada laptop ini diduga termasuk dalam kategori ancaman ringan, bukan malware atau apapun itu yang merusak sistem secara langsung. Beberapa jenis ancaman yang paling mungkin terjadi di laptop saya antara lain ada 3 jenis, yaitu pakai antivirus atau shareware yang menampilkan peringatan keamanan palsu dan meminta pengguna melakukan pembersihan atau tindakan tertentu. Kemungkinan kedua ada adware berbasis browser yang menampilkan notifikasi atau pop-up yang mengganggu melalui browser. Kemungkinan ketiga, notifikasi palsu dari website berbahaya yang muncul akibat pemberian izin notifikasi tanpa disadari oleh saya sendiri, seperti itu. Ancaman dari ketiga tersebut umumnya tidak merusak sistem operasi secara langsung, namun dapat mengganggu pengguna dan berpotensi membuka celah keamanan lainnya, seperti itu. Oke, lanjut ke berikutnya. Analisa dari sisi sistem operasi. Dari sudut pandang mata kuliah saya, yaitu sistem operasi, gangguan yang terjadi tidak mempengaruhi inti sistem atau bisa kita sebut dengan kernel.
Nah, hal ini terlihat dari kondisi laptop yang masih dapat digunakan secara normal tanpa mengalami crash, error sistem, atau penurunan performa yang signifikan. Nah, gangguan keamanan lebih mengarah ke lapisan aplikasi, terutama browser, yang memiliki akses untuk menampilkan notifikasi atau peringatan tertentu. Sistem operasi tetap berfungsi sebagai pengelola sumber daya, namun kurangnya kontrol terhadap izin aplikasi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan bahwa keamanan sistem operasi tidak hanya bergantung pada OS, tetapi juga pada pengelolaan aplikasi dan kesadaran pengguna dalam memberikan izin. Nah, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada pun upaya pencegahan dan penanganannya tersebut. Nah, upaya pencegahannya itu untuk mencegah dan menangani gangguan keamanan serupa yang seperti saya. Nah, teman-teman bisa nih ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain antara lain yang pertama, tidak sembarangan mengklik peringatan keamanan yang mencurigakan. Jadi, jika ada muncul peringatan seperti yang di slide 2 ini, nah ini jangan langsung dipencet, disuruh di-download gitu. Nah, jangan langsung di-download, di-X aja kayak gitu. Jadi jangan asal klik gitu. Nah, yang kedua, menghapus atau menotifikasikan izin browser dari situs yang tidak dikenal. Nah, itu bisa juga. Yang ketiga, ada menghapus aplikasi yang mencurigakan atau tidak dikenal kayak gitu. Mungkin bisa jadi salah satu muncul pop up atau malware seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, menggunakan antivirus resmi dan terpercaya seperti yang sudah terjamin gitu. Nah, yang terakhir, melakukan pembaharuan sistem operasi secara berskala. Itu bermanfaat untuk sistem operasi di laptop kita. Seperti itu. Oke, kesimpulan dari masalah yang saya alami di laptop saya dan ada berupa upaya pencegahannya juga. Nah, berdasarkan hasil review dan analisa yang telah dilakukan, gangguan yang muncul pada laptop saya itu berupa peringatan keamanan dan pembersihan sistem. Diduga merupakan peringatan palsu yang berasal dari lapisan aplikasi atau browser, bukan dari sistem operasi secara langsung. Meskipun itu tidak merusak inti sistem operasi, gangguan ini tetap termasuk ancaman keamanan karena dapat menimbulkan kepanikan dan berpotensi mengarahkan pengguna ke tindakan yang beresiko. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan izin aplikasi, proteksi sistem, serta kesadaran pengguna untuk menjaga keamanan laptop kita sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya tutup, dapat kami simpulkan bahwa keamanan dan proteksi dalam sistem operasi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Tanpa adanya sistem keamanan yang baik, resiko seperti kebocoran data atau penyalahgunaan akses maupun serangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan semakin besar. Nah, kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen sekalian. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.